Bab 679, dibodohi sampai tidak mendapatkan apapun. Handi mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-katanya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Kamu bilang kamu dan Fajar sudah cerai dan dia bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Apa dia tidak takut jika kamu menelan semua kekayaannya dan tidak mau kembali kepadanya?" Brion merasa tidak senang setelah mendengar perkataan kakaknya yang seolah-olah dia adalah orang yang serakah. Dia sama sekali tidak ada niat untuk menelan kekayaan keluarga Libra sebagai miliknya. Dia hanya ingin melewati masa sulit ini. Meskipun seluruh kekayaan keluarga Libra sekarang sudah berada di tanganku, namun di perjanjian cerai itu sudah ditulis bahwa pemindahan kekayaan melalui perceraian hanyalah tindakan sementara saja. Kalau aku dan Fajar tidak menikah setelah 1 bulan, maka isi perjanjian itu akan dibatalkan. Jadi aku tidak akan bisa mengambil semua kekayaan mereka. Ekspresi Handi berubah setelah mendengar pernyataan dari Brion. Dia langsung bertanya, "Jika 1 bulan kemudian, kalian tidak menikah lagi, maka pernyataan di perjanjian di mana Fajar memberikan seluruh kekayaan keluarga Libra sebagai kompensasi cerai kepadamu, menjadi tidak sah." "Iya, ada masalahkah?" Brion menjadi tidak tenang setelah melihat ekspresi kakaknya yang berubah menjadi sangat jelek. "Hah?" Handi mencibir dan berkata dengan nada mengejek, "Kamu coba renungkan baik-baik maksud dari perjanjian cerai ini. Kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah dibodohi oleh Fajar. Coba kamu pikirkan, setelah 1 bulan kemudian, jika dia tidak ingin menikahi kamu lagi, maka kamulah yang tidak akan dapat apa-apa. Coba kamu lihat baik-baik isi perjanjiannya. Bisa jadi perjanjian cerai ini sama sekali tidak sah secara hukum." Dia sama sekali tidak percaya bahwa Fajar bersedia untuk memindahkan seluruh kekayaannya kepada adik perempuannya agar keluarga Libra tidak dihancurkan oleh keluarga Okto, dan memindah balik kekayaannya setelah situasi mereda. Memangnya Fajar tidak khawatir jika adik perempuannya memberikan seluruh kekayaannya kepada orang lain dalam waktu 1 bulan ini? Atau bahkan menelan seluruh kekayaannya? Fajar, si rubah tua yang licik itu, pasti tidak pernah memikirkan hal ini. Makanya, dia sangat yakin bahwa ada masalah dengan perjanjian cerai itu. Meskipun adiknya sekarang ingin memindahkan seluruh kekayaannya, dia juga tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana mungkin? Wajah Brion menjadi pucat, kaki dan tangannya menjadi dingin. Kalau dia tidak bersedia untuk menikah lagi dengan Fajar, maka perjanjian cerai itu menjadi tidak sah, dan kekayaan keluarga Libra akan menjadi milik keluarga Libra. Kalau Fajar tidak bersedia untuk menikahi dirinya, maka kekayaan keluarga Libra juga akan tetap menjadi milik keluarga Libra. Yang penting, perjanjian cerai itu tidak akan sah apabila mereka tidak menikah lagi. Jadi dia diceraikan dan tidak akan mendapatkan apapun? Tidak, ini tidak mungkin. Brion buru-buru mengeluarkan perjanjian cerai dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Handi dengan tangannya yang gemetaran. "Kak, cepat bantu aku baca perjanjian cerai ini." Kakaknya memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal kontrak dan perjanjian, jadi dia bisa langsung menemukan keanehan. Meskipun tidak membaca perjanjian cerai itu, Handi juga sangat yakin bahwa adik perempuannya telah dibodohi oleh Fajar dan tidak akan mendapatkan apapun. Dia dengan tenang mengambil perjanjian cerai itu dari Brion dan membacanya. Beberapa saat kemudian, raut wajah Handi masih tetap jelek meskipun dia sudah menyadarinya. Perjanjian perceraian ini sama sekali tidak sah secara hukum. Apalagi bagian isi perjanjian cerai menjadi tidak sah apabila kalian tidak menikah lagi setelah 1 bulan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanyakan langsung pada pengacara lain. Meskipun keluarga Beluga tidak akan membantu adiknya apabila dia meminta bantuan kepada mereka. Namun teringat pada Fajar yang menggunakan kesempatan ini untuk membodohi adiknya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia dan benar-benar sangat kejam. Bagaimana mungkin keluarga Okto cari masalah dengan keluarga Libra? Fajar dapat untung apa kalau dia lakukan ini?
Jangan-jangan dia lebih memilih keluarganya dihancurkan oleh keluarga Okto daripada mindahin seluruh kekayaan mereka dan bangkit kembali? Ini tidak mungkin. Brion sama sekali tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Sebenarnya Fajar tidak terlalu sering cari masalah dengan Kina. Justru kamu dan Tiaslah yang selama ini terus cari masalah dengannya. Menurut kamu, Kina akan segitu kejam membiarkan keluarga Okto hancurkan keluarga Libra? Fajar itu anak kandungnya Master, jadi mereka belum sampai ke tahap untuk menghancurkannya. Handi juga mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Bagaimanapun juga, dia sudah menjalankan bisnisnya selama puluhan tahun, dan merupakan tuan rumah keluarga Beluga juga. Jadi dia dapat melihat lebih jelas dibanding dengan Brion. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah pucat adiknya, lalu menambahkan, dan kamu hanyalah menantu keluarga Libra. Kalau hanya dengan menyerahkanmu dan Tias dapat menyelamatkan keluarga Libra, Fajar pasti tidak akan ragu untuk melakukannya. Bisa jadi alasan Fajar berani melakukan ini semua karena telah mendapat instruksi dari keluarga Okto. Aku tidak percaya, aku selalu memikirkan keluarga Libra. Fajar, bagaimana mungkin dia perlakukan aku seperti ini? Brion terus menggelengkan kepalanya dan tidak percaya dengan spekulasi seperti ini. Kamu juga tidak coba mikir siapa yang telah melibatkan keluarga Libra. Meskipun Fajar tidak mengatakannya, tapi dalam hatinya, dia mungkin saja sangat benci kepadamu. Handi mendengus dan menyindirnya, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan, kamu bisa pergi tanya dia sekarang juga. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Brion langsung menyambar perjanjian cerai itu lalu langsung bangkit berdiri dari sofa dan meninggalkan ruang kerja dengan tergesa-gesa. Keluarga Libra, Fajar menjadi sangat senang mengingat dirinya yang bisa dengan mudahnya membodohi Brion untuk bercerai dengannya dan tidak mendapatkan apapun darinya. Meskipun dia hanya makan malam sendirian, namun dia tetap membuka sebotol anggur merahnya yang berkualitas tinggi. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari seorang wanita, Fajar Libra. Tangan Fajar yang memegang anggur merah menjadi bergetar dan dia melihat Brion yang berjalan ke hadapannya dengan raut wajah yang sangat garang. Brion, kenapa kamu kembali? Fajar segera menenangkan dirinya dan bertanya dengan tenang. Dia menduga bahwa setelah Brion kembali ke keluarga Beluga, dia langsung menceritakan masalah pengalihan kekayaan ini kepada keluarganya dan menyadari adanya keanehan pada isi perjanjian cerai tersebut. Namun sekarang mereka sudah cerai, jadi Brion, yang mengetahui bahwa dirinya tidak akan mendapatkan apapun, juga tidak bisa melakukan apa-apa. Brion melihat anggur merah yang ada di atas meja makan dan menyadari bahwa itu adalah anggur merah yang telah Fajar menangkan di perlelangan sebelumnya. Dia pernah meminta Fajar untuk membuka anggur merah itu sekali atau dua kali, namun dia selalu tidak rela untuk meminumnya. Teringat mereka berdua yang baru saja bercerai 2 jam yang lalu, dan dia langsung mengeluarkan anggur merah itu. Apa dia sedang merayakan perceraiannya dengan dirinya? Meskipun dia tidak pergi mencari pengacara untuk menanyakan tentang perjanjian cerai itu, namun dia sebenarnya sangat yakin bahwa perjanjian cerai itu tidak sah. Apanya semua kekayaan keluarga Libra dipindahkan ke namanya. Itu semuanya palsu. Brion ingin sekali membunuh pria ini, mengingat bahwa dia telah dibodohi oleh pria yang telah hidup bersamanya selamanya 20-an tahun ini. Dasar kamu bajingan berhati serigala. Berani-beraninya kamu membodohi aku dan biarkan aku tidak mendapatkan apapun. Hari ini aku akan mati bersamamu, seperti pepatah orang yang bertelanjang kaki tidak takut dengan orang yang memakai sepatu. Sekarang Brion sudah tidak memiliki apapun, jadi jika dia mati, dia juga harus mati bersama dengan Fajar. Setelah selesai berbicara, dia langsung menerjang ke arah Fajar. Bab 680, sama-sama merugikan. Jantung Fajar berdegup kencang ketika melihat raut wajah Brion yang sangat menyeramkan. Sebelum dia kembali sadar, Brion sudah berdiri di hadapannya. Setelah itu, Fajar merasa wajahnya sangat sakit.
Lalu dia menggunakan tenaganya untuk mendorong Brion dan memegang wajahnya yang sakit. Dasar wanita jalang, beraninya kamu mencakar aku. Ketika Fajar tersadar, dia menjadi sangat marah dan langsung menamparkan Brion dengan tangannya. Luka cakar yang telah berdarah di wajahnya membuat Fajar terlihat semakin menakutkan. Brion tertegun sejenak setelah ditampar, kemudian dia mengambil kursi di sebelahnya dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Fajar. Aku tidak hanya akan mencakar kamu hari ini, tapi aku juga akan memukulmu sampai mati. Kemarin sore, selain wajah Tias yang telah dihancurkan, dia juga dibawa paksa oleh Ezra. Sekarang keberadaannya belum diketahui. Terlebih lagi Fajar juga telah membodohinya dan tidak memberikan apapun kepadanya. Karena Brion sudah tidak memiliki apa-apa sekarang dan tidak memiliki harapan lagi dengan sisa hidupnya. Jadi kalaupun dia mati, dia juga harus membawa Fajar mati bersamanya. Fajar berhasil menghindari kursi yang dilemparkan ke arahnya, tapi dia langsung menjerit kesakitan karena dahinya dipukul oleh piring yang dilempar oleh Brion kepadanya. Kepala pelayan, cepat panggil orang untuk usir wanita jalang ini. Fajar berusaha menghindar dan berteriak dengan nada marah kepada kepala pelayannya yang berdiri di samping dan tampak kebingungan. Setelah mendengarnya, kepala pelayan itu segera memanggil 3 pelayan yang bertubuh tinggi dan kekar. Dan tidak peduli seberapa kasar Brion, dia juga merupakan wanita yang hidup berkecukupan yang tenaganya tidak sekuat pelayan. Dia sama sekali tidak bisa bergerak ketika ditahan oleh ketiga pelayan itu. Dasar kalian pelayan rendahan, cepat lepaskan aku. Brion menjadi sangat marah lalu berjuang keras untuk melepaskan dirinya, namun dia tetap saja tidak bisa melakukannya. Melihat situasi telah terkontrol, Fajar akhirnya berjalan kemari dengan raut wajahnya yang menakutkan. Lalu terdengar suara tamparan. Dia menamparkan Brion dengan keras. Tamparan itu bahkan membuatnya pusing dan darah langsung mengalir keluar dari sudut bibirnya. Bukannya kamu ingin memukulku sampai mati, kenapa tidak pukul lagi? Mana keganasan kamu yang tadi? Kamu kira kamu bisa bikin keributan di sini? Dia memegang dagu Brion dengan kasar dan berkata dengan marah, "Aku ini sudah cukup baik untuk keluarkan kamu dari rumah ini saja. Coba hitung sendiri berapa kali kamu dan anakmu itu membawa masalah kepada kami. Masih saja berani bikin keributan di sini." Cih, Brion tercengang mendengar pria di hadapannya memanggil putri mereka dengan sebutan putrimu. Putriku, tidak kusangka kamu lebih buruk daripada binatang, Fajar. Kamu bahkan tidak mau menganggap putrimu lagi demi melindungi keluarga Libra. Aku sumpahin garis keturunan kalian putus. Brion menggertakkan giginya dan mengutuk mereka dengan kejam. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kakinya untuk menendang Fajar. Fajar sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan ditendang oleh Brion dengan sepatu hak tingginya. Meskipun tidak terluka parah, tapi itu tetap membuatnya meringis kesakitan. Dasar wanita jalang, dia menggertakkan giginya lalu menendang Brion dan menamparnya lagi. Dia mencibir, tidak punya keturunan. Cih, kamu tidak tahu kan bahwa aku telah bertemu dengan wanita yang aku cintai saat kondisi mentalmu terganggu gara-gara Tias masuk penjara. Kalau bukan karena saat itu ayah tidak setuju, aku pasti akan langsung menceraikanmu. Wanita yang aku cintai bahkan telah memberiku seorang putra. Putraku sudah berumur 4 tahunan. Kalaupun nanti ayah tahu bahwa kami sudah cerai, tapi dia tidak akan katakan apapun apabila dia tahu bahwa dia sekarang punya cucu laki-laki, dan keluarga Libra akhirnya punya penerus. Bagaimanapun juga, sekarang kita sudah cerai, jadi aku akan segera membawa mereka berdua ke keluarga Libra. Brion seperti tersambar oleh petir ketika mendengar rahasia ini. Sekujur tubuhnya menjadi dingin, dan dia bahkan lupa bernapas. Ternyata pria bajingan ini tidak hanya membodohinya, namun juga mencari wanita lain di luar saat kondisi mentalnya terganggu. Mereka bahkan memiliki seorang putra. Pria ini menyembunyikan rahasianya dengan sangat baik. Selama 5 tahun ini,
Dia sama sekali tidak menyadari keanehan apapun. Usir wanita jalang ini, tidak akan kuampuni kalian jika dia menginjakkan kakinya di keluarga Libra. Perintah Fajar dengan dingin, lalu berbalik badan meninggalkan ruang makan dan meninggalkan keluarga Libra. Lalu kedua pelayan itu membawa Brion dengan paksa ke gerbang pintu dan mendorongnya dengan keras hingga dia terjatuh ke tanah. Kepala pelayan juga memberitahu security untuk tidak membiarkannya masuk ke keluarga Libra lagi. Brion duduk di tanah dan menatap pintu gerbang yang sudah tertutup itu. Kemudian dia teringat pada perkataan Fajar dan sikap pelayan yang acuh tak acuh kepadanya. Lalu kedua tangannya mengepal keras dan dia menggigit bibirnya hingga berdarah. Raut wajahnya juga menjadi sangat menakutkan. Fajar Libra, jangan salahkan aku nanti, aku pasti punya cara untuk membunuhmu. Rumah sakit, bangsal VIP. Ketika Clayton belum bisa bicara, dia membuat semua orang merasa bahwa dia sangatlah pintar dan dewasa. Bahkan dia terlihat seperti seorang orang dewasa versi mini. Sekarang dia sudah bisa berbicara, meskipun masih terbata-bata dan pengucapannya masih belum terlalu benar, tapi suaranya sangat bagus dan dia juga sangat tampan. Para tetua di keluarga Okto, ayah dan ibu Kina merasa bahwa Clayton yang sedang berbicara itu sangat bertolak belakang dengan dirinya yang sebelumnya. Dia terlihat sangat menggemaskan sekarang. Dan mereka juga ingin terus berada di rumah sakit selama 24 jam dan mendengarnya bicara. Tapi Dea masih terlihat lemas karena mengalami infeksi saluran pernapasan dan pneumonia. Dia tidak banyak bicara dan tidak merasa aman. Dirinya hanya ingin terus berada di pelukan ibunya atau tidak, digendong oleh ayahnya. Vito dan Albert merasa sedih dan bertanya kepada Kevin apakah dia bisa membuat Dea lekas sembuh. Kevin memutar matanya kepada mereka berdua dan mencibir bahwa mereka benar-benar menganggapnya sebagai dewa yang dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan satu pil ajaib saja. Dia mengingatkan mereka bahwa untuk sembuh dari suatu penyakit itu memerlukan proses. Setelah makan malam, orang tua dari keluarga Okto dan Libra membawa Clayton untuk berjalan-jalan di luar. Kina dan Ezra juga meninggalkan bangsal, agar Albert dan Vito bisa menemani Dea di sana dan juga memberikan privasi kepada mereka bertiga. Pasangan suami istri ini sedang jalan-jalan di luar rumah sakit. Ezra mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Fajar dan Brion sudah cerai, dan Brion tidak akan mendapatkan apapun. Kina menjadi agak kaget dan diam-diam bisa menebak alasan mereka bercerai. Lalu bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan kepada Tias? Kina tahu bahwa orang-orang yang ingin Ezra tangani adalah Brion dan Tias, tapi dia sama sekali tidak memiliki niat untuk menghentikannya. Berbelas kasih kepada musuh merupakan bentuk kekejaman terhadap diri sendiri. Jika dia tidak mengasihani mereka pada saat itu, mungkin saja penculikan terhadap Clayton dan Dea juga tidak akan terjadi. Karena Brion dan Tias sudah bosan hidup dan tidak ada yang bisa menyadarkan mereka kembali, maka biarlah mereka berdua mati. Sekarang masih belum tahu, mesti pantau dulu, jadi nanti baru bahas saja. Apa yang dikatakan Ezra adalah fakta. Dia tidak akan membiarkan Tias mati dengan mudah. Dia tidak harus membunuhnya untuk balas dendam. Cara terbaik adalah membuatnya hidup menderita sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia lebih baik mati daripada hidup.